Yang tidak lolos ini adalah mereka yang sering ditugaskan untuk memimpin tim-tim tertentu. Jadi dengan sistem penugasan seperti ini, kita tidak heran jika memang kualitas wasit-wasit yang ada di Indonesia itu ya karbitan. Ya kan? Apakah Anda bagian dari wasit yang bersih atau Anda bagian dari wasit yang memiliki juragan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Football Institute TV di episode kedua, masih membahas tentang wasit. Kali ini judulnya adalah wasit dalam bingkai prasangka. Nah, apa tuh maksudnya tuh? Jadi kalau tadi kita lihat di thumbnails bahwa ada sosok wasit, ada 4 sosok wasit. Ada Pierluigi Collina, lalu ada juga wasit dari Indonesia, Thorik Alkatiri, Iwan Sukoco, dan Farki Taba. Mungkin banyak yang melihat, oh nggak pantas itu disandingkan dalam satu bingkai foto. Tapi sebetulnya bukan itu tujuannya. Tujuan dari menggabungkan sosok-sosok wasit itu adalah artinya kita sudah memiliki prasangka ketika melihat sosok-sosok wasit itu. Dalam benak kita langsung muncul prasangka. Nah, prasangka ini hadir karena integritas. Integritas yang hidup dari refleksi kepemimpinan para wasit-wasit ini di lapangan. Nah, seperti itulah kondisi wasit kita. Kita sebagai penikmat bola penuh prasangka, penuh asumsi terhadap wasit-wasit yang memimpin pertandingan. Mengapa? Karena kita banyak dikecewakan oleh kepemimpinan wasit, baik itu supporter yang marah, ofisial yang protes, bahkan tidak jarang keputusan wasit bisa mengakibatkan adanya kericuhan, bahkan sampai kerusuhan, karena dianggap mengeluarkan keputusan yang salah atau tidak adil. Nah, banyaknya asumsi dan prasangka ini tidak bisa dielakkan dan juga tidak perlu dibantah, karena ini adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang fakta, di mana prasangka itu semakin jelas setelah adanya hasil seleksi wasit 2023 kemarin, baik di Liga 1 maupun Liga 2. 49% wasit Liga 1 tidak lolos dalam seleksi. 8 dari 55 yang ikut, 18 tetap di Liga 1, 10 orang degradasi ke Liga 2, dan sisanya tidak lolos. Bahkan dari 12 wasit dengan penugasan tertinggi, 58% itu tidak lolos. Dan wasit-wasit yang dengan penugasan tertinggi, 2 di antara foto di thumbnail awal itu tidak lolos dalam seleksi wasit. Nah, inilah sebuah situasi yang memang wasit akan selalu menjadi sorotan dalam setiap musim kompetisi Liga Indonesia bergulir, baik itu sebelum awal musim maupun di perjalanannya maupun di pertengahan musim dan juga sampai akhir kompetisi. Pertanyaannya, mau sampai kapan hal ini terjadi? Apakah kita akan selalu hidup dalam vicious circle, situasi tidak berkesudahan, bahwa kondisi wasit seperti ini? Tentu kita tidak ingin. Jadi sebetulnya siapa sih yang paling bertanggung jawab terhadap masalah perwasitan di Indonesia? Jawabannya ya tentu PSSI. Dan di dalam PSSI itu ada yang namanya standing committee, komite tetap. Salah satunya adalah komite wasit. Nah, komite wasit ini memiliki peran, fungsi, dan tugas. Ada 4. Yang pertama itu adalah rekrutmen, kedua adalah edukasi, ketiga adalah penugasan, dan keempat adalah evaluasi. Nah, kita akan bahas secara singkat tentang tugas, fungsi, dan pokok dari komite wasit. Pertama, rekrutmen. Nah, rekrutmen ini sudah dilakukan oleh PSSI, yang selama ini muncul dari keluarga sepak bola. Artinya ketika mau menjadi wasit harus mengikuti pelatihan mulai dari level kabupaten kota, provinsi, dan juga nasional. Nah, seleksi wasit kemarin untuk
posisi wasit di Liga 1 dan Liga 2. Jadi memang untuk rekrutmen itu masih tertutup di keluarga sepak bola. Karena untuk menjadi wasit harus mendapatkan rekomendasi baik itu dari asosiasi kabupaten kota maupun provinsi. Yang kedua, edukasi. PSSI memiliki kewajiban untuk mengupdate regulasi-regulasi terkini termasuk law of the game yang berkembang dan disosialisasikan. Dan wasit secara individu juga memiliki kewajiban untuk terus mengimprove dirinya sendiri. Namun fakta-fakta di lapangan bahwa hasil seleksi wasit kemarin banyak sekali yang tidak memiliki nilai yang bagus untuk teori law of the game. Apalagi video test. Dan ditambah lagi yang paling menunjang adalah fisik. Banyak yang mengalami kegagalan di faktor fisik. Nah, yang ketiga adalah penugasan. Nah, penugasan-penugasan yang dilakukan PSSI ini seperti halnya klub dan pemain. Mulai dari liga paling bawah menuju ke kasta tengah, lalu menembus ke papan atas. Wasit pun demikian. Yang menentukan faktor-faktor menjadikan wasit itu matang adalah jam terbang. Jam terbangnya dia memimpin pertandingan mulai dari kompetisi SSB, turnamen SSB, kompetisi dan turnamen ASKOT dan ASKAP, termasuk ASPROF, lalu bisa naik ke Liga 2, lalu naik bisa ke Liga 1. Tapi KPI itu, indikator-indikator itu diabaikan oleh PSSI dalam kurun waktu 3 tahun ini. Kenapa saya bilang diabaikan? Banyak sekali wasit di Liga 2 dalam 3 tahun kompetisi ini langsung promosi tanpa adanya indikator yang jelas. Apa indikator dari bisa naiknya wasit menuju Liga 1? Nah, ini saya buka datanya kepada teman-teman. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang data penugasan di Liga 1, hari ini saya akan buka data penugasan wasit untuk di Liga 2. Kuota wasit di Liga 2 dalam kurun waktu 3 tahun itu jumlahnya 92. Yang paling banyak, bukan 15, bukan 20, apalagi 30. 8. Dalam 3 tahun, wasit itu memimpin 8 kali, itu sudah bisa promosi. Jadi dengan sistem penugasan seperti ini, kita tidak heran jika memang kualitas wasit-wasit yang ada di Indonesia itu karbitan, tidak matang secara pengambilan keputusan, tidak matang secara jam terbang, dan tidak matang secara penguasaan law of the game. Karena tidak menguasai apa yang seharusnya dia kuasai untuk menjadi seorang wasit. 1. Penguasaan law of the game. 2. Reading the game. 3. Fisik. Banyak wasit-wasit yang gagal di tes fisik. Bahkan baik di Liga 1 maupun di Liga 2. Makanya kemarin banyak beredar tentang pungli untuk bisa lolos, menyogok, menyuap instruktur untuk bisa lolos menjadi wasit. Nah, pertanyaannya apakah kejadian pungli itu adalah yang pertama? Mungkin ini adalah yang pertama ketahuan. Bisa jadi sebelum-sebelumnya juga ada hal juga yang sama, tapi tidak pernah bunyi. Nah, situasinya sekarang menjadi berbeda ketika ada 2 officer dari Jepang, Ogawa dan Nagi, untuk mengawasi sistem perwasitan kita, yaitu dalam hal rekrutmen, dalam hal edukasi, dalam hal penugasan, dan terakhir evaluasi. Nah, pungli ini kan menunjukkan kepada kita bahwa menjadi wasit ternyata gak butuh kemampuan fisik yang bagus, kemampuan penguasaan law of the game yang bagus, dan juga tes, video tes, semua bisa dilakukan, semua bisa diupayakan. Sehingga dengan ada fenomena pungli ini, sebetulnya ini sama saja mencoba menjelaskan kepada publik, kepada wajah keluarga sepak bola, hal-hal seperti ini mungkin hal yang lumrah atau biasa terjadi, tapi tentu tidak bisa dimaklumi dan tidak bisa dimaafkan. Ini harus segera diakhiri agar tidak mencorengkan lagi masa depan sepak bola Indonesia. Nah, saat ini
kasus pungli wasit ini sudah ditangani oleh kepolisian. Jadi kalau ada wasit-wasit yang pungli, itu terikat dengan yang namanya kode disiplin PSSI pasal 3, bahwa semua elemen sepak bola itu terikat dengan kode disiplin. Varian hukumannya ada, mulai dari teguran, kerja sosial, sampai dilarang berkecimpung di sepak bola. Nah, ini tinggal dibuktikan saja. PSSI sudah menyerahkan masalah ini ke kepolisian. Jika sudah terbukti oleh kepolisian bahwa ada pungli, yang ditindak adalah punglinya. Beri hukuman seberat-beratnya, dilarang untuk berkecimpung lagi di dunia sepak bola. Nah, bukannya malah menegasikan atau mendelegitimasi hasil seleksi wasit. Wah, karena ada pungli, itu harus dinolkan, diulang lagi dari awal. Menurut saya itu tidak tepat. Karena seperti yang teman-teman tahu, banyak wasit-wasit yang tidak lolos ini adalah mereka yang sering ditugaskan untuk memimpin tim-tim tertentu. Makanya saya dari awal melihat bahwa ini ada upaya dari wasit-wasit yang tidak lolos ataupun para juragan itu agar wasitnya bisa kembali memimpin di Liga 1 dan di Liga 2. Nah, menurut saya ini tidak. Jangan lagi kita memberikan toleransi. Jangan lagi kita memberikan kesempatan kepada mereka yang tidak layak atau tidak lolos dalam ujian. Kalau mereka masih mau jadi wasit, dalam 1 tahun ini tempa diri kalian ikut lagi untuk di tahun depan. Ini bagian dari reward and punishment. Kalian mendapatkan gaji besar sebagai wasit, ya ketika kalian melakukan kesalahan, kalian harus dihukum. Nah, yang keempat adalah evaluasi. Sistem promosi dan degradasi sudah harus diterapkan. Promosi degradasi ini harus berdasarkan faktor prestasi. Kalau memang tidak layak, ya harus turun. Nah, ini saat ini sudah terjadi itu. Nama-nama besar, wasit-wasit besar seperti Farid Kitaba, Iwan Sukoco tidak lolos. Punya nama besar, tapi tidak lolos seleksi. Artinya apa? Kan tidak qualify kalau seperti itu. Lalu apakah kita memberi kesempatan kepada mereka? Kita akan berikan kesempatan kepada mereka di tahun selanjutnya, tapi bukan di tengah jalan seperti ini. Nah, jika memang kuota wasitnya nanti tidak cukup, nah, lebih baik gunakan wasit asing. Jangan lagi kita berikan kesempatan, bahan bakunya ini memang ala kadarnya, segini-segini aja. Tapi kalau kita mau serius membenahi sepak bola kita, nggak usah alergi impor wasit, baik itu dari Jepang maupun dari Asia yang lain, untuk memimpin liga kita agar lebih bermartabat dan bersih. Itulah mengapa menjadi wasit di Indonesia tidak mudah. Karena sudah hampir 3 dekade masalah wasit sudah menjadi masalah stigma. Orang selalu punya prasangka terhadap Anda sebagai pemimpin pertandingan. Nah, pertanyaannya kan, apakah Anda bagian dari wasit yang bersih atau Anda bagian dari wasit yang memiliki juragan yang mengarahkan Anda untuk mengatur pertandingan, untuk memenangkan pertandingan tertentu, mengawal tim tertentu untuk kepentingan tertentu. Simak selanjutnya di episode Football Institute TV untuk membahas masalah sepak bola yang lebih dalam dengan sudut pandang yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.